Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah mengizinkan kita semua untuk melihat kembali matahari terbit. Allah telah mengizinkan kepada kita untuk melihat matahari bersinar. Ketika kita bisa melihat indahnya dunia, artinya kesempatan masih terbuka untuk kita. Kesempatan untuk beramal salih masih terbuka. Kesempatan untuk memperbaiki hal yang salah masih bisa kita kerjakan. Kesempatan untuk saling meminta maaf dengan teman kita, barangkali ada salah kata, salah sikap, masih terbuka. Maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau dalam riwayat Anas bin Malik, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa rudda alayya ruhi wa adhina li bidzikrih. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kesehatan pada badanku, mengembalikan ruh pada jasadku, dan mengizinkan aku untuk selalu mengingatmu. Ini doa sebagai bentuk rasa syukur kita di setiap pagi hari. Kalau kita berdoa setelah bangun tidur dengan doa ini, artinya pada hari ini, pagi ini kita menjadi orang yang bersyukur. Bayangkan, kalau seandainya ketika pagi hari kita sudah nggak bisa bangun lagi, tidur selama-lamanya, maka hilang itu kesempatan. Nggak bisa lagi kita sholat, nggak bisa lagi kita baca Quran. Bahkan kalau kita punya salah, nggak bisa lagi kita minta maaf. Nanti akan diproses semuanya di hari akhir. Wal'iyadzubillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat beliau yang baik, yang bisa kita berikan kepada beliau, yang bisa kita lakukan untuk beliau adalah memperbanyak sholawat. Apa? Memperbanyak sholawat. Rasulullah tidak meminta kita Al-Fatihah, enggak. Rasulullah tidak meminta kita harta kita, tidak. Tapi yang diminta oleh Rasulullah adalah sholawat. Aktsiru minas sholati alayya. Perbanyak salawat kepadaku. Itu yang Nabi minta. Maka sebagai umat beliau yang baik, perbanyak salawat. Ketika disebutkan nama beliau Muhammad, bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti dikumpulkan di surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Tema line up kita hari ini adalah kedisiplinan. Apa? Kedisiplinan. Satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap seorang mukmin yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Disiplin adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu yang mengharapkan keberkahan akan ilmunya. Sifat disiplin adalah sifat yang harus dimiliki oleh siapa saja yang menginginkan kesuksesan dalam setiap usahanya. Kuncinya adalah disiplin. Apa kuncinya?
Pekan lalu sudah disampaikan oleh Ustaz Zulfan tentang makna disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin itu? Disiplin adalah ketaatan, kepatuhan terhadap sebuah aturan. Taat, patuh kepada dimanapun ada aturan untuk kita, di sekolahkah, di rumahkah, atau di tempat-tempat yang lain, kalau ada aturan kita bisa mentaati dengan baik, artinya kita disiplin. Kalau kita tidak bisa mentaati, maka artinya kita bukan disiplin. Tadi, kunci semua kesuksesan adalah disiplin. Maka Ustaz harapkan line up pagi hari ini menjadi salah satu cara kita untuk bisa menjadi disiplin. Dengarkan, siap, ya. Seorang mukmin yang selalu mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala harus memiliki sifat disiplin. Disiplin dalam menjalankan perintah Allah. Disiplin dalam menjaga aturannya Allah. Ataupun disiplin dalam meninggalkan segala larangannya Allah. Makanya Allah mengatakan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّى يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Siapa orang yang disiplin dalam mentaati Allah dan Rasulnya, Allah berikan surga untuknya. Sebaliknya, siapa yang tidak mau disiplin dalam mentaati Allah Rasulnya, Allah akan azab dengan azab yang sangat pedih. Jadi, seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang baik adalah mereka yang disiplin dalam sholat 5 waktunya. Sholat tepat waktu, tidak menunda-nunda, apalagi sampai keluar waktunya. Seorang mukmin yang sejati, mukmin yang baik adalah mereka yang menjalankan sholatnya dengan tertib, tidak bercanda, tidak ngobrol dengan temannya. Inilah mukmin yang sejati, mukmin yang baik. Seorang mukmin yang baik, mukmin yang sejati adalah mereka yang menjaga aturannya Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjaga lisannya, bisa menjaga tangannya, dan tidak pernah menzalimi, menyakiti teman-temannya. Ini adalah mukmin yang disiplin, mukmin yang baik, mukmin yang sejati, yang nantinya Allah berikan surga untuknya. Sebaliknya, kalau ada seorang mukmin yang sholatnya malas-malesan, yang sholatnya masih dipenuhi dengan canda tawa, yang tangannya tidak bisa menjaga dengan baik, lisannya selalu digunakan untuk menyakiti, mengolok teman-temannya, maka ini adalah bukan seorang mukmin yang baik. Bukan seorang mukmin yang disiplin dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang terjadi, khawatir nanti dia akan termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Seorang siswa, seorang penuntut ilmu yang menginginkan keberkahan akan ilmunya, yang menginginkan kesuksesan, maka harus memiliki sifat disiplin. Disiplin dalam belajarnya, disiplin dalam mentaati aturan sekolahnya, ataupun disiplin